merayakan perayaan Natal kita di tahun ini, kita akan mengadakan beberapa perlombaan. Untuk kelas batita dan balita, kita akan mengadakan perlombaan foto nuansa Natal yang akan dikumpulkan kepada Tante Juli, dihubungi di nomor di bawah ini. Nah, untuk kelas Indria dan Pratama membuat kreasi kartu Natal dan dikumpulkan kepada Kak Tessa di nomor di bawah ini. Dan untuk kelas Madya dan Pramaja diadakan perlombaan vokal dan menyanyikan lagu Malam Kudus dikumpulkan ke Tante Maria di nomor di bawah ini. Dan semua perlombaan terakhir dikumpulkan pada hari Selasa 22 Desember 2020. Demikianlah pengumuman dari guru sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Pasti sehat kan? Yuk kita mulai ibadah kita. Kita angkat lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Buka tangannya, tutup matanya. Nyanyi dengan sungguh. Adik-adik, kalian tahu nggak dari Matius sampai Wahyu? Ayo, ada yang lupa atau ada yang udah tahu? Atau yang nggak tahu sama sekali? Yuk kita nyanyi itu yuk, dari Matius sampai Wahyu. Yuk mulai. Satu dan dua
Ingat ya, fokus mendengarkan cerita Tuhan. Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, puji Tuhan, haleluya. Kita bertemu lagi, kita mau belajar firman Tuhan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang 57 sampai 66 ya. Di dalam perikop itu kita akan belajar bersama-sama tentang Yohanes Pembaptis. Kita mau belajar bersama-sama ya, adik-adik yang besar, kelas yang besar, ayo dibaca di dalam Lukas. Bisa dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, ayat 80. Kita belajar sama-sama. Bagaimana sih Yohanes Pembaptis itu? Siapa sih Yohanes Pembaptis? Siapa ayahnya? Siapa ibunya? Kita mau belajar bersama-sama. Ya, Yohanes Pembaptis adalah nabi yang diutus Tuhan untuk membuka jalan sebelum Tuhan Yesus datang. Sebelum Tuhan Yesus lahir, dia bertugas untuk membukakan jalan, untuk memperingatkan, ayo bangsa Israel bertobat, ayo bangsa-bangsa bertobat, karena Tuhan akan datang. Tuhan sang penebus akan datang, ayo bertobat, datang kepadanya. Seperti itu adik-adik ya. Yohanes Pembaptis mempunyai tugas untuk membukakan jalan bagi Tuhan, supaya banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang bertobat ya. Kita mau belajar sama-sama. Yohanes Pembaptis ini adalah anak dari Imam Zakaria dan ibunya ialah Elisabet. Ya, Imam Zakaria ini pada saat dia akan bertugas melayani di dalam bait suci, dia ditugaskan untuk sana. Dia mendapatkan penglihatan. Dia bertemu dengan malaikat Gabriel. Di sana Tuhan memberitahukan bahwa Zakaria dan Elisabet akan mempunyai seorang anak. Tetapi adik-adik, karena Zakaria tahu kalau dia sudah tua dan Elisabet juga mandul. Tuhan, aku sudah tua dan istriku mandul. Ya, karena mereka kurang percaya, karena Zakaria kurang percaya. Padahal Tuhan sudah janjikan kalau dia akan mengandung, mempunyai anak, dan Roh Kudus akan menyertai anak itu dari kandungan. Bayangkan, dari dalam kandungan Tuhan akan sertai Roh Kudusnya, akan sertai anak itu, supaya anak itu menjadi alat Tuhan. Tuhan sudah pilih Yohanes jadi alatnya untuk membukakan jalan. Tapi pada saat itu, padahal Zakaria ini dan Elisabet ini terkenal sebagai orang yang takut akan Tuhan. Mereka orang-orang yang taat. Adik-adik, bagi setiap pelayan Tuhan, imam yang bertugas dalam bait suci, dia kalau berdosa, kalau dia melakukan pelanggaran saat dia masuk dalam bait suci, akan mati. Ya, tapi karena itu mereka harus hidup kudus. Mereka harus kudus dalam Tuhan, dalam melayani Tuhan. Dan Zakaria ini termasuk dalam orang yang hidup kudus di dalam Tuhan. Makanya Tuhan pilih anaknya nanti untuk menjadi pembuka jalan bagi Tuhan, untuk menjadi nabi. Ya, saat itu Zakaria tidak kurang percaya. Padahal dia udah hidup benar, tapi dia masih kurang percaya. Akhirnya malaikat Tuhan bilang, karena kamu kurang percaya, kamu tidak akan bisa berbicara. Bisu adik-adik, Zakaria tidak bisa berbicara sampai nanti terjadi apa yang Tuhan sudah firmankan, katanya. Ya, di dalam ayat yang ke-57. Ayo adik-adik semuanya belajar. Kemudian genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin. Ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Pada saat Elisabet setelah mau melahirkan, mereka mulai tahu yang tadinya kurang percaya, yang tadinya masa sih, mungkin kasih, seperti itu adik-adik. Tetapi kalau di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya adik-adik, kita percaya kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah berjanji kepada adik-adik, pasti akan digenapi. Ya, kita harus punya iman yang kuat, tetap percaya, yakin.
jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah. Kita harus punya iman percaya yang kuat. Terus adik-adik, setelah Yohanes ini lahir, tiba saatnya anak ini mau disunat, mau diberi nama. Wah, ayo, terus saudara-saudaranya datang dan memberitahukan, oh gimana kalau namanya Zakaria seperti bapaknya. Tetapi mereka, Elisabet dan Zakaria, mereka mau melakukan kehendak Tuhan. Anak itu harus diberi nama Yohanes. Diberi nama Yohanes. Akhirnya anak ini diberi nama Yohanes, walaupun tidak ada sanak saudara yang namanya Yohanes. Tapi anak ini tetap diberi nama Yohanes. Setelah anak ini diberi nama Yohanes, tadi yang Zakaria lidahnya tidak bisa berbicara, mulutnya tidak bisa berkata-kata. Setelah anak ini diberi nama Yohanes, dia ambil tulisan, dia menulis kalau anaknya namanya Yohanes. Setelah itu dia akhirnya bisa berbicara, adik-adik. Mujizat Tuhan nyata. Yang tadinya Tuhan tutup mulutnya, Tuhan bukakan lagi. Dan akhirnya Zakaria bisa berbicara. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan banyak orang-orang sekitarnya. Nah, di ayat yang ke-66. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Terus ayat 65. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Karena iman percaya mereka tak memegang teguh kalau janji Tuhan pasti ya dan amin. Tadinya yang Zakaria tidak bisa ngomong, akhirnya Tuhan bukakan. Yang tadinya Elisabet mandul, Tuhan kasih anak, bisa melahirkan. Terus mereka menjadi saksi karena mereka memegang janji Tuhan, mereka melakukan perintah Tuhan, mereka tetap setia. Walaupun akhirnya bisu, aku gak bisa berbicara, tetapi tetap aku mau menamai anakku Yohanes karena itu perintah Tuhan. Dia tetap melakukan perintah Tuhan, dan akhirnya mereka mengalami mujizat Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari kita belajar bersama-sama. Seperti Zakaria, kita mempunyai percaya tetap yakin, tapi percayanya harus lebih lagi, yaitu apa? Percaya 100%. 100% benar-benar percaya akan janji Tuhan, akan perintah Tuhan, akan firman-firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita harus imani, percaya kalau Tuhan dapat melakukan segala perkara. Amin. Ya, kita akan akhiri pada kita. Ya, tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Semuanya adik-adik lipat tangannya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, biar firman-Mu tumbuh, subur dan berbuah. Jadikan kami anak-anak yang mempunyai iman yang teguh, percaya kepada Tuhan 100%. Sehingga kami mengalami mujizat Tuhan. Kami mengalami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, berkati anak-anak-Mu sekolah minggu Tuhan. Berkati dalam sekolah mereka, berkati dalam keluarga mereka, berkati dalam pergaulan mereka. Yang mereka dapat menjadi berkat. Mereka merasakan berkat yang dari Engkau. Tuhan Yesus, berkati keluarga mereka, berkati orang tua mereka. Ya, terus bawa mereka terus lebih dekat kepada Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu sekolah minggu dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.